Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregorius Gunarsa dengan NIM 11241143 dari kelas MA 22C16. Kepada Bapak dosen Awira Suhada SE SPDI MMMAG yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Alam Kubur yang Menyenangkan bagi Orang-orang Beriman. Tugas ini diselesaikan untuk memenuhi syarat dari tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolak kematian, menundanya atau menukarnya dengan apapun. Namun, meskipun kita tahu kematian itu pasti, kebanyakan manusia justru enggan membicarakan apa yang terjadi setelah kematian. Jika kita mendengar kata kubur, yang terbayang seringkali adalah gelap, sempit, sunyi, dan menakutkan. Padahal Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berbicara tentang azab kubur, tetapi juga berbicara dengan sangat jelas tentang kenikmatan kubur bagi orang-orang beriman. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, bagaimana sebenarnya alam kubur bagi orang yang beriman, dan apakah kubur selalu mengerikan atau justru bisa menjadi tempat yang menenangkan. Selanjutnya, bagian pertama adalah alam kubur dalam perspektif Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran memang tidak menyebut istilah alam kubur secara eksplisit, tetapi Al-Quran berbicara tentang keadaan manusia setelah wafat dan sebelum hari kiamat. Oleh para ulama disebut sebagai alam barzah. Barzah adalah fase kehidupan antara dunia dan akhirat. Di sanalah manusia mulai merasakan balasan awal dari apa yang ia lakukan di dunia. Dan kabar baiknya, bagi orang-orang beriman, barzah bukan tempat teror, melainkan tempat rahmat. Selanjutnya, bagian kedua, yaitu ayat pertama dari Quran surah Fussilat ke-41 ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kami adalah pelindungmu di kehidupan dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan ayat ini dengan perlahan. Yang pertama, siapa yang mendapatkan kenikmatan ini? Allah menyebutkan dua syarat. Yang pertama, mengucapkan tauhid Rabbuna Allah, yaitu Tuhan kami adalah Allah. Yang kedua, istiqomah, yaitu konsisten dalam iman dan ketaatan. Bukan berarti harus sempurna, tetapi tidak berhenti kepada Allah. Yang kedua, kapan malaikat turun? Para musafir menjelaskan, yang pertama, malaikat turun saat sakaratul maut, lalu menemani ruh orang beriman di alam kubur. Artinya, momen yang paling menegangkan bagi manusia justru menjadi momen yang menenangkan bagi orang beriman. Yang ketiga, pesan malaikat, jangan takut dan jangan sedih.
Malaikat berkata, "Jangan takut." Artinya, jangan takut menghadapi kubur, hisab dan akhirat. Kemudian jangan bersedih, yaitu jangan sedih meninggalkan dunia. Ini menunjukkan bahwa kubur bukan awal penderitaan bagi orang beriman, tetapi awal ketenangan. Yang keempat, kubur bukan kesepian. Allah berfirman, "Kami adalah pelindungmu di dunia dan di akhirat." Artinya, orang beriman tidak sendiri di kubur, dan ia ditemani malaikat. Selanjutnya, ia dilindungi dari rasa takut dan kegelisahan. Hadirin sekalian, bayangkan ketika semua manusia takut sendirian di kubur. Orang beriman justru disambut, ditenangkan, dan dijaga. Inilah kemuliaan iman. Selanjutnya bagian ketiga, ayat kedua dari Quran Surah Al-Waqiah ke-56 ayat 88 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Adapun jika dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka baginya ketentraman, rezeki dan surga penuh kenikmatan. Ayat ini berada dalam konteks detik-detik kematian. Allah sedang menjelaskan apa yang terjadi tepat setelah ruh dicabut. Yang pertama, rauh atau ketentraman. Yang pertama disebut Allah bukan rasa sakit, tetapi ketentraman. Artinya tidak panik, tidak gelisah, dan tidak takut. Inilah nikmat kubur pertama bagi orang beriman, yaitu ketenangan jiwa. Yang kedua, raihan atau kenikmatan. Para ulama menafsirkan rezeki rohani, kenikmatan, dan aroma surga. Ini selaras dengan hadis bahwa ruh orang beriman dicabut dengan lembut dan dibawa dalam keharuman. Yang ketiga, surga sejak barzah. Surga yang dimaksud yaitu belum surga jasmani sepenuhnya, tetapi kenikmatan ruhani yang dimulai di alam kubur. Inilah yang membuat para ulama berkata, kubur bagi orang beriman adalah taman dari taman-taman surga. Selanjutnya masuk ke bagian keempat, yaitu mengapa kubur bisa menyenangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan sekarang yaitu mengapa kubur bisa menyenangkan bagi orang-orang beriman? Jawabannya sederhana. Yang pertama, karena iman menenangkan hati. Yang kedua, karena amal soleh menjadi teman di kubur. Dan yang ketiga, karena Allah Maha Penyayang kepada hambanya yang taat. Salat, kejujuran, kesabaran, sedekah, akhlak baik, semuanya tidak hilang, tetapi berubah menjadi cahaya di kubur. Bagian kelima, refleksi untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu hari rumah kita akan kita tinggalkan, keluarga kita akan kita tinggalkan, jabatan dan harta akan kita tinggalkan. Yang menemani kita hanyalah iman, amal, dan rahmat Allah. Maka pertanyaannya bukan seberapa lama kita hidup, tetapi dengan apa kita mati. Selanjutnya, mulai alam barzah, kehancuran semesta, kebangkitan, perkumpulan di padang mahsyar, ada penantian syafaat, ada hisab atau pemeriksaan amal, ada penyerahan buku amal manusia, ada mizan atau penimbangan amal, ada telaga Kautsar, ada perlintasan di jembatan As-Sirat, dan ada surga dan neraka, di mana mereka keduanya merupakan muara perjalanan panjang manusia. Hamba mukmin yang diridhoi akan mendiami surga, sedangkan orang kafir yang dimurka akan mendiami neraka. Meski kematian dan alam akhirat merupakan perkara yang pasti, kita ingin mendapat bocoran seperti apa gambaran perjalanan manusia yang beriman dan kufur kepada Allah di akhirat. Bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh orang mukmin mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur. Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira
dan meraba-raba kecuali melalui informasi yang didapat dari ayat Al-Quran dan penjelasan hadis yang sahih. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengantar satu jenazah sahabat Ansar. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya. Mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun karena takut akan ada hal penting yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengorek-orek satu gundukan tanah. Lantas beliau mengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali, tak lama berselang beliau bersabda di hadapan para sahabat, kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur. Kemudian beliau berdoa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur, hingga 3 kali. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seseorang hamba mukmin sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya, serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba mukmin setelah atau ketika menghadapi sakaratul maut, serta apa saja yang menimpanya setelah kematian? Diungkap dalam hadis di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan, keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Diceritakan hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga tampan dan menyenangkan, ceria, bercahaya dan berseri-seri. Di tangan mereka tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalut ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya tidak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibaluri minyak wangi para malaikat tadi. Kejadian wanginya jasad seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalani perjalanan Isra Miraj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masita, seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun. Dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah, Masita rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajal menjemputnya. Tidak lama setelah para malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawa, malaikat maut pun menyusul dan duduk di dekat kepalanya. Ia berkata kepada si hamba, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tidak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut,
Para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya, apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Selanjutnya, setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini pada Iliyin, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran." Artinya, tahukah engkau apakah Iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surah Al-Mutaffifin. Sidang yang dirahmati Allah, setelah dituliskan nama sang hamba dalam Iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, "Kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi. Hal itu seperti tersurat dalam Al-Quran, yang artinya, darinya tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain." Quran Surah Toha ke-20 ayat 55. Ruh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad. Setelah ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara, kerabat, serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir. Suara yang keras, lantang dan mengagetkan. Si hamba didudukkan, lantas ditanya 4 hal. Pertama, tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Dan pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah sholatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya, sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ke-14 ayat 27.
Setelah itu terdengar ada suara panggilan dari langit, "Hambaku benar." Maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga. Maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba mukmin yang dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, mendapat pangkat kematian yang husnul khotimah. Nama kita kelak dicatat dalam Iliyin serta masuk alam barzah, ditugaskan dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Juga selamat di alam barzah. Kita ditempatkan dalam satu taman surganya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.